Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Indawati dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan perang yang berlangsung hampir selama 6 tahun, atau tepatnya dimulai pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Pecahnya Perang Dunia terjadi pada tanggal 1 September 1939, yakni ketika Jerman melakukan investasi ke Polandia. Investasi ini kemudian membuat Inggris dan Prancis mengatakan perang terhadap Jerman. Selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua atau disebut sebagai Perang Dunia II merupakan kelanjutan dari Perang Dunia I yang terjadi sebelumnya. Dalam Perang Dunia I, pihak sentral yakni Blok Jerman mengalami kekalahan. Latar belakang Perang Dunia Kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum sendiri ada 6. Yang pertama, pertentangan antara paham liberalisme dan totalitarisme. Yang kedua, persekutuan mencari kawan. Yang ketiga, semangat untuk membalas dendam atau revenge ideal karena kekalahan dalam Perang Dunia I. Yang keempat, perlombaan senjata antar negara. Yang kelima, pertentangan negara imperialis yang merebut daerah jajahan. Yang keenam, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dari sebab khusus sendiri, yakni adanya penyerangan Jerman ke Danzig, Polandia pada 1 September 1939. Adanya penyerangan Jepang terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbor 7 Desember 1941. Selanjutnya yaitu jalannya Perang Dunia Kedua. Jalannya Perang Dunia Kedua dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama yaitu fase pemula, fase titik balik, dan fase akhir. Fase pemula sendiri yakni penyerbuan pasukan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939 dikenal dengan nama Blitzkrieg atau Perang Kilat. Hal ini menjadi penanda dimulainya Perang Dunia II. Adolf Hitler memimpin tentara Nazi yang berhasil menguasai wilayah Eropa. Pada Mei 1940, Jerman berhasil menguasai Belanda, sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Pada Juni 1940, Jerman berhasil menduduki Prancis sehingga menyebabkan tentara Prancis mengungsi ke Inggris. Jerman melanjutkan serangan ke front barat, namun usaha ini gagal dan membuat Jerman, Italia, dan Jepang harus menandatangani Fakta Pertahanan Militer pada tanggal 1949. Terjadi pula peperangan di front timur. Jerman menyerang ke arah timur untuk menguasai Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941. Namun, hal ini menyebabkan Jerman mengalami kerugian besar. Setelah fase pemula, kita lanjut ke fase titik balik. Fase titik balik ini sendiri kedekatan Uni Soviet dengan Inggris dan Prancis akhirnya merugikan Jerman, Italia, dan Jepang. Sekutu semakin bertambah kuat dengan bergabungnya Uni Soviet. Kekalahan akhirnya dirasakan oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Jepang kalah dalam pertempuran Laut Karang pada 7 Mei 1942. Jerman kalah pada pertempuran di El Alamein. Jerman pun kalah melawan Rusia setelah dikalahkan tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Marshal Zhukov dalam pertempuran di Stalingrad.
Yang terakhir yaitu fase akhir. Fase akhir yaitu Jerman harus keluar dari Rusia sejak dipukul mundur dari Stalingrad tanggal 19 November 1942. Pasukan Uni Soviet berhasil merebut kembali wilayah Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Hongaria. Italia akhirnya menjadi sasaran sekutu dengan mengirim pasukan dan Jerman kalah mempertahankan Italia. Dan Mussolini akhirnya terbunuh. Pada Mei 1944, Italia menyerah kepada sekutu. Sekutu terus melancarkan aksinya dengan berhasilnya pasukan Amerika Serikat mengalahkan Kaigun Jepang. Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun ditaklukkan dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bersedia menandatangani perjanjian di atas kapal pada 2 September 1945. Akhirnya dari Perang Dunia Kedua ditandai dengan menyerahnya Italia, Jerman, Jepang kepada sekutu, dan kedua belah pihak mulai mengadakan perjanjian-perjanjian damai. Setelah jalannya Perang Dunia Kedua tersebut, kita masuk ke dampak adanya Perang Dunia Kedua. Dampak dari Perang Dunia Kedua dibagi menjadi 3, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial. Di bidang ekonomi sendiri ada 2, yaitu perekonomian dunia mengalami kekacauan. Yang kedua, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi melalui berbagai program seperti Truman Doctrine, Point for Truman, Marshall Plan. Yang kedua yaitu di bidang politik. Bidang politik ada 4. Yang pertama, banyak di negara-negara Asia Afrika memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, meluasnya komunisme internasional yang menimbulkan perubahan perimbangan kekuatan dunia. Yang ketiga, timbulnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Yang keempat, politik pecah belah dilakukan oleh negara adidaya untuk kepentingan sendiri di negara lain. Setelah itu di bidang sosial. Di bidang sosial ada 2 dampak. Yang pertama, golongan cerdik pandai semakin kuat kedudukannya karena tanpa penemuan mereka peperangan tidak dapat dimenangkan. Yang kedua, terbentuknya berbagai badan-badan rehabilitasi. Itu tadi mengenai Perang Dunia Kedua. Saya sebagai presentator, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.